Angka penggunaan sosial media dan teknologi di Indonesia kian meningkat. Peranan teknologi yang mendominasi aspek kehidupan menuntut semua pengguna untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Adapun cara untuk meminimalisir dampak negatif dari media sosial yaitu dengan meningkatkan pemahaman literasi digital seperti yang pertama, etika digital, yaitu dengan menghindari perbincangan ataupun informasi yang mengarah kepada rasisme, body shaming, ataupun cyberbullying. Yang kedua, keamanan digital, yaitu dengan menjaga data pribadi supaya tidak terjadi kebocoran yang mengancam keselamatan diri sendiri seperti pelecehan ataupun penipuan. Ketiga, batasi waktu penggunaan sosial media. Dan yang terakhir, keterampilan digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, yuk bijak dalam menggunakan sosial media. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu inovasi media digital. Di segmen pertama ini saya akan menjelaskan pengertian dari inovasi media digital itu sendiri. Jadi, inovasi media digital itu adalah pengembangan atau pembaruan dalam cara informasi itu dibuat, disampaikan, dan kemudian dikonsumsi menggunakan teknologi digital. Nah, inovasi ini juga bisa mencakup alat, platform, konten, hingga strategi distribusi baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, interaktivitas, dan jangkauan media. Nah, selain daripada itu juga inovasi media digital ini mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya itu ada memperluas atau menjangkau audiens yang lebih luas. Dan yang kedua itu ada meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang ketiga itu ada menyampaikan informasi secara lebih menarik dan efisien. Dan yang terakhir itu ada penyesuaian diri dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Nah, tolong disimak baik-baik ya video animasi yang bakal saya cantumkan, dan saya juga akan sedikit menjelaskan contoh-contoh apa saja sih inovasi media digital itu. Stay tune terus ya. Perkenalkan, nama saya Sari Anik. Dari video yang sudah diperlihatkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa inovasi media digital adalah perkembangan teknologi dalam menyampaikan informasi yang lebih cepat, interaktif, dan menarik. Dari media cetak, kini kita bisa membaca lewat aplikasi. Dulu kita hanya menonton TV televisi, sekarang kita bisa live streaming langsung dari ponsel. Semua ini tidak lepas dari berbagai inovasi seperti artificial intelligence atau AI, augmented reality, hingga platform berbasis komunikasi. Kini informasi tidak lagi satu arah, kita bisa memberi komentar, berbagi ulang, bahkan menciptakan konten sendiri. Pendidikan menjadi lebih adaptif, hiburan lebih profesional, dan komunikasi lebih instan. Inilah wajah baru media, tidak hanya menyampaikan tapi juga menghubungkan dan menghidupkan interaksi. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman media digital. Yang pertama, disinformasi. Di era digital, informasi menyebar sangat cepat. Sayangnya tidak semua benar. Disinformasi atau informasi yang salah dan menyesatkan bisa menyebabkan kepanikan, kebingungan, bahkan konflik sosial. Media sosial jadi lahan subur penyebaran hoaks karena algoritma lebih mementingkan keterlibatan ketimbang kebenaran. Yang kedua, privasi. Banyak platform digital mengumpulkan data pribadi pengguna dari lokasi, kebiasaan belanja, hingga aktivitas online tanpa kesadaran. Data ini bisa dimanfaatkan untuk iklan, manipulasi opini, atau bahkan diretas. Yang ketiga, ketergantungan. Inovasi digital memang mempermudah hidup, tapi juga bisa membuat kita terlalu bergantung.
notifikasi tanpa henti, scroll tanpa sadar, dan fear of missing out atau FOMO membuat kita susah lepas dari layar. Hal ini berdampak pada kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Selanjutnya ada solusi melalui inovasi. Yang pertama, sistem moderasi konten. Platform digital kini mengembangkan kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi dan menghapus konten berbahaya seperti hoax, ujaran kebencian, atau konten tidak pantas. Moderasi manual oleh tim manusia juga dilibatkan untuk memastikan keakuratan. Yang kedua, teknologi keamanan dan privasi. Inovasi seperti autentika 2 langkah, enskripsi data, dan pengguna privasi membuat pengguna lebih terlindungi. Beberapa platform juga mulai transparan soal data yang mereka kumpulkan dan bagaimana pengguna bisa mengontrolnya. Yang ketiga, fitur kesehatan digital. Banyak aplikasi dan sistem operasi kini dilengkapi fitur pengingat waktu layar, mode fokus, dan dashboard aktivitas digital. Tujuannya membantu pengguna menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Jadi gimana guys, setelah menonton video inovasi media digital di atas? Kesimpulan dari saya, pelatihan ini membuktikan bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk menciptakan konten digital yang bukan hanya menarik, tetapi juga bermanfaat. Kita telah belajar bahwa media digital tidak sebatas tempat hiburan, tetapi jadi ruang untuk belajar dan berbagi ilmu, menyebarkan nilai positif, dan menjalin kolaborasi lintas batas. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai langkah awal untuk terus berkarya. Gunakan media digital sebagai sarana menyampaikan ide, membangun semangat belajar, dan menciptakan perubahan, karena di tangan kita konten bukan hanya tontonan, melainkan juga tuntutan. Memberikan wawasan dan keterampilan praktis dalam menciptakan media edukatif yang kreatif, inspiratif, dan relevan di era digital. Melalui kolaborasi dan praktik langsung, dibekali kemampuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran dan penyebaran pengetahuan. Terima kasih telah menyaksikan. Jadikan media digital sebagai bukan sekedar hiburan, tetapi sarana untuk berbagi edukasi, menyebar inspirasi, dan membangun kolaborasi. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.